kanthi maos saha ngaos ayat-ayatipun Allah. Dengan membaca ayat-ayat Allah, bila ayat-ayatipun Allah punika dipun andhapaken nggadahi maksud lan tujuan ingkang ageng. Allah ingkang nyiptakaken bumi punika, ugi Allah ingkang ngiseni bumi punika, lan ugi Allah ingkang paring pituduh supados manungsa ingkang dipun deleh wonten bumi punika saged lurus ing antawisipun kanthi dipun utusipun para rasul. Lajeng para rasul kala wau dipun paringi Alkitab ingkang minangka pedoman pituduh kagem umatipun. Lan kalebet inggih punika umat akhir zaman dipun utus rasul ingkang paling minulya, paling afdol, lan dipun paringi Alkitab ingkang paling sempurna, ingkang nyempurnaaken kitab-kitab rumiyin saha syariatipun ingkang nyempurnaaken syariat saderengipun. Injil Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipun andhapaken dumateng panjenenganipun Al-Qur'an. Ing Al-Qur'an kala wau nalikanipun kita waos Allah badhe paring barokah. Menawi kita pahami Allah badhe paring ilmu. Kados wonten surat Shad ayatipun 29 Allah paring pangandikan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Muhammad, iki lho kitab sing esen udhunke marang kowe, kami turunkan kepada engkau ya Muhammad. Mubarakun sing diberkahi. Mulut yang maos tunggal ayat angsal 10 kesaenan. Gitu. Menawi ayat-ayat niku dipun waos wonten griya Allah badhe paring cahaya. Cahaya dalam rumah kita. Diperbanyak dengan baca Al-Qur'an. Liyadabbaru ayatihi kanthi dipun andhapaken kitab punika supados supaya menungso sami liyadabbaru mentadaburi ayat-ayatipun, memahami isinipun, mengkaji isinipun. Sasampunipun mekaten waliyatadzakkara ulul albab, supaya wong sing duweni akal sehat iso njupuk pelajaran. Waliyatadzakkar waliyata'izza, supaya iso njupuk nasihat saking ayat-ayat ingkang dipun waos. Mula nalika kita maos Al-Qur'an, maos ayat, kita berusaha saged mendhet faedah saking ayat-ayat kulo. Kalebet injih punika wonten dalu punika. Kita badhe nglajengaken injih punika ayat-ayat ingkang njelasaken kisah Nabi Syuaib alaihi salam kalawan umatipun suku Madian kali suku Al-Aikah. Pepanggen kalau mben sampun kita waos injih punika
ayat 7:6. Setunggal atus 7:6 dumugi setunggal atus 8 sekawan. Gitu? 176 sampai 184. Hah? Nggih, kolomben. Nah, sekarang kita akan mengkaji kelanjutannya 185 sampai 191. Nggih. Ini kajiannya. Mula kita waos rumiyin ayat-ayatipun 980 dosa gangsal ngantos 709 dosa setunggal. Dipun simak ayat 185 sampai 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitan jangan panjang-panjang syaitan, tapi di harokat mawon. Syaitanir rajim, roknya kandel. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu innama anta minal musahharin. Qalu innama dengungnya kurang sehingga biasanya tanya nyeret. Qalu innama anta minal musahharin. Qalu innama anta minal musahharin. Wa ma anta illa basharun misluna. Wa ma anta illa basharun misluna. Wa ma anta illa basharun misluna. Wa ma wa inna dhunnuka laminal kadhibin. Wa inna dhunnuka laminal kadhibin. Jadi potong-potong. Wa inna dhunnuka laminal kadhibin. Wa inna فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. من الصادقين. Qala rabbi a'lamu bima ta'malun. Qala rabbi a'lamu bima ta'malun. Fakazzabuhu fa'akhadhahum 'adzabu yawmidh dhullah.
fakadzabuhu fa'akhadhahum 'adzabu yaumil dhullah innahu kana 'adzaba yaumin 'adzim inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim kita wasmidah malih kita wangsuli malih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim qalu innama anta minal musahharin minal musahharin wa ma anta illa basharun mithluna basharun mithluna wa ma anta illa basharun mithluna wa inna dhunnuka laminal kadhibin wa in masuk ke nun yang kedua wa inna dhunnuka laminal kadhibin kayaknya jangan ditahan, nanti kalau tahan nanti nyeret kepanjangan, langsung disambung dengan huruf lam. Wa inna dhunnuka la ya. Wa inna dhunnuka la wa inna dhunnuka la minal kadhibin فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين Kisafan bukan kisah tapi kisah pendek. Kisafan ya. Fa'asqitu alaina kisafan minas samai in kunta minas sadiqin.
Kisafam masih ada yang keliru, kisah kepanjangan, nggak ada alifnya. Kisafam, kisah sangat pendek. Fa'asqitu alaina kisafam, masuk ke mim. Fa'asqitu alaina kisafam minas samai in kunta minas sadiqin. Fa'asqitu alaina kisafam minas samai in kunta minas sadiqin. Qala rabbi a'lamu bima ta'malun. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية. وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Hey, alhamdulillah mun kita waos kantun mung salah usuli wonten dalem piyambak ingkang salah-salah kula saged dipun titeni mungkin saged dipun baleni wonten dalam pun piyambak. Ayat nomor 908 dosa gangsal, ayat yang ke-185. Allah menceritakan bagaimana jawaban perkataan umatnya Nabi Syuaib. Ini punya suku Al-Aikah, Ashabul Aikah. Dikatakan Al-Aikah kemarin sudah saya terangkan karena mereka nguri-uri wit-witan. Ngoten nggih. Mula enten contonipun inggih punika penduduk Al-Aikah, umatipun Nabi Syuaib. Mereka mengagungkan pohon. Mereka beribadah kepada sesuatu yang berkaitan dengan pohon itu, entah penunggunya, diyakini seperti itu. Itu penduduk Al-Aikah. Lah, nalikanipun Nabi Syuaib ngajak dumateng masyarakatipun. Supados masyarakat menika nilaraken kebiasaan ingkang mekaten kala wau. Lho kok ninggalke piye to, Mas? Sebab nggih mboten pantes mosok wit-witan diibadahi. Perbuatan mekaten kala wau mboten sesuai lan mboten selaras kalawan agami nenek moyangipun saderengipun. Sebab agami nenek moyang kita punika agami yang ngajak ngibadah namung dumateng Allah. Mila tiang-tiang yang zaman rumiyin ingkang ibadah dumateng patung pun disirnakne kali Allah. Umatipun Nabi Nuh alaihi salam. Maka itulah nenek moyang kita, penyembah Allah, bukan penyembah berhala, bukan penyembah pohon, bukan penyembah batu, tetapi nenek moyang kita penyembah Allah. Agamanipun mbah-mbah kita dhisik ngibadah namung dumateng Allah Subhanahu taala.
Kula diruntut sak temen-temene runtutan, ngoten lho. Mula nalikanipun diajak umatipun boten kersa nampi. Qalu, mereka mengatakan, innama anta minal musahharin. Maksudipun kantipun maksud menika Nabi Ai ma anta ya Su'aib. Su'aib, kamu itu ma anta, qalu inna ma anta ai illa, ngene. Kami itu tidak lain dan tidak bukan kecuali orang-orang yang minal musahharin, orang yang kena sihir kamu itu. Ya. Bagi wong dikena sihir kowe iki. Di umatipun napa punika mastani nabi nipun kados mekaten. Anda itu tidak lain dan tidak bukan orang yang kena sihir kamu itu. Ra cetha iki. Bosone ini dhewe iki to. Niki. Ini perkataan siapa? Umatnya Nabi Syuaib. Selanjutnya penolakan umatnya, di samping menuduh Nabi Syuaib terkena sihir, ya, maka sihir itu ada. Ya, cuma sihir itu ukal gawene setan. Maka sejak zaman dulu sihir itu ada. Tapi lakune setan. Mula punika anggere umat punika ora cocok karo nabine diarani tukang sihir, diarani kena sihir, ngeten niku. Lan wahyu ingkang dipun beto saking ngarsanipun Allah diarani sihirnya, gitu loh. Ngeten. Maka dulu kita membahas kisah pertama Nabi Musa alaihi assalam bersama Fir'aun dan tukang sihirnya, kan gitu. Tukang sihirnya. Maka zaman dulu sudah ada tukang-tukang sihir. Tahu istilahnya nenek-nenek sihir gitu. Lah kok nenek-nenek bukan kakek-kakek. Mulai surat Al-Falaq Allah ngendikaken wa min syarrin nafasati fil uqadi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, wa min syarrin nafasat. Apa nafasat? As-sawahir, tukang-tukang sihir. Tapi Allah memakai kalimat muannas nafasat. Kalimatnya tukang sihir itu wani umumnya. Loh kenapa? Mulai dari Indonesia entenipun nenek lampir, mboten nenek kakek lampir gitu. Gitu Pak. Nah, mak lampir mboten pak lampir gitu. Beda Indonesia. Nenek sihir bukan kakek sihir, karena umumnya wanita. Walaupun meskipun juga banyak para tukang sihir itu laki-laki. Naudzubillah min dzalik. Maka ayat yang ke-186. Umatnya Nabi Syuaib menolak dakwahnya dengan mengatakan wa ma anta illa basyarum misluna. Hei Syuaib, wa ma anta illa basyarun misluna. Kamu itu tidak lain dan tidak bukan hanya manusia seperti kita. Podo kowe karo aku. Kok kemaki mengaku rasul, ngoten lho. Itu bantahnya umatnya Nabi Syuaib. Maka artinya apa Bapak Ibu? Artosipun bile, artinya umatnya Nabi Syuaib itu menganggap Nabi Syuaib tidak punya keutamaan. Famaladzi fadluka birisalah dunana. Apa kelebihan engkau ya Syuaib? Kok kamu diberi risalah kami tidak? Ngeten lho. Mengapa kamu ngaku diberi wahyu sementara kami tidak? Apa kelebihan engkau?
Karena menganggap Nabi Syuaib itu dianggap oleh kaumnya sama dengan mereka. Mangan podo mangane, rabi ya podo rabine, nek ngantuk ya turu, nek luwe ya mangan, gitu. Lah podo kok bedane apa kowe karo aku? Kok kowe entuk wahyu aku ora? Nyata niku. Masya Allah. Itu perkataan umatnya Nabi Sultan. Bapak Ibu para jamaah, ingat dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten ayat punika para jamaah dapat kita lihat dari dulu sampai sekarang, artinya yang kita kaji itu kisah-kisah para rasul dengan umatnya, nampak tradisi-tradisi umat yang membantah rasul. Seperti ini ya. Tradisi-tradisi zaman dulu sampai akhir zaman, sampai saat ini kita baca Nabi Syuaib ini ceritanya, maka persis seperti kisah sebelumnya kita baca. Kemarin kita membaca kisahnya Nabi siapa? Nabi Soleh, ya, Nabi Soleh. Maka mereka persis seperti perkataan Nabi Soleh. Jawabannya sama seperti itu. Qalu innama anta minal musakharin wa ma anta illa basyarum misluna, gitu. Sama. Ini. Tapi bedanya umatnya Nabi Soleh lebih agak ringan. Loh, ringannya gimana? Mereka mengatakan fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin. Hei Soleh, tolong tunjukkan satu bukti saja kepada kami kalau memang kamu betul-betul orang yang jujur. Ini umatnya Nabi Soleh. Beda dengan umatnya Nabi Syuaib, lebih keras lagi, Pak. Nantang siksa, gitu lho. Nek umatipun Nabi Soleh minta bukti, tapi kalau umatnya Nabi Syuaib nantang siksa, maka lebih keras hatinya. Niki. Kemudian ayat berikutnya, kalimat berikutnya. Wa inna dhunnuka laminal kadhibin. Wa inna dhunnuka laminal kadhibin. Artinya apa? Wa inna dhunnuka, kami mengira engkau, hai Syuaib. Kami punya keyakinan terhadap engkau, hai Syuaib. Laminal kadhibin, betul-betul kamu itu golongannya para pendusta. Kamu itu betul-betul golongannya para pembohong. Coba, itu tuduhan umatnya, menuduh rasulnya, ya, dia Nabi Syuaib adalah pembohong. Kapan niku? Nalikanipun ngaku injih punika dados utusanipun Allah. Sami kalawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh pembohong juga. Oleh siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Termasuk pamanipun piyambak, ahlul baitipun Kanjeng Nabi, namanipun Abu Lahab. Maka dia orang yang paling pertama bangkit jenggelek ketika Kanjeng Nabi ngempalangkan masyarakat, ya sabaha, kumpul. Esok-esok meruput kon numpuk, gitu. Napa tujuanipun Bapak Ibu? Kanjeng Nabi kepengen ngemutaken. Ya masyarakat Quraisy, istaru anfusakum, orang-orang Quraisy, selamatkan diri kalian dengan iman bahwa aku adalah utusan Allah. Ini nadhirun baina yaday adzabin syadid.
aku ini utusan Allah, memberi peringatan kepada kalian akan ada siksa yang lebih pedih. Tiba-tiba siapa? Abu Lahab jenggelan. Alihada jamak tanah ya Muhammad. Hei Muhammad, apa yang mau pelana iki? Kowe nglumpukke masyarakat, tabanlah kaya Muhammad. Cilaka Muhammad kowe. Mandap surat tabbat yada. Gitu. Tabbat yada abi lahab wa tab. Sing cilaka kuwi tangan lorone Abu Lahab. Artinya usahane Abu Lahab kuwi sing cilaka. Makanya hampir sama. Lah, Bapak Ibu para jamaah, nah, termasuk perkataan ini 187. Ya. 187. Ini tantangan umat dan Nabi Syuaib. Fa asqitu alaina kisafam minas sama. Hei Syuaib, asqitu. Gitu. Apa itu? Turunkan. Turunkan. Coba kalau memang benar, turunkan kepada kami. Apa itu? Kisafan minas sama. Qito'an. Silakan kau turunkan gumpalan-gumpalan dari langit yang kau ancamkan itu. Gulungan-gulungan dari langit, gitu. Atau potongan-potongan siksa, mana? Turunkan sekarang. Minal azab minas sama. Tuhlikuna yang akan membinasakan kami. Coba turunkan. Ya, ditantang sama umatnya Nabi Syuaib. Maka ini lebih keras dibandingkan perkataannya umatnya Nabi Soleh. Nek umatipun Nabi Soleh punika namung nyuwun dumateng Nabi Soleh, fakti bi ayatin. Hei Soleh, mbok tunjukkan coba suatu tanda. Tapi nek niki nantang siksa. Fa askit alaina kisafan minas sama. Ya. Coba kalau memang engkau benar, in kunta minas shodiqin, kalau memang engkau adalah benar orang yang jujur, engkau utusan Allah, sekarang datangkan siksa dari langit. Gumpalan-gumpalan dari langit akan menyiksa kita. Itu tantangan umatnya Nabi Syuaib. Kudune kan mboten ngeten to, Pak. In kunta minas shodiqin, nek pancen iki jujur ya Syuaib. Ya. Doakan kami untuk bisa mendapatkan petunjuk. Kan seharusnya gitu. Ya Syuaib, kalau memang engkau jujur, doakan kami. Semoga kami dapat petunjuk. Kan gitu. Niki mboten. Niki mboten. Ya nek genah jujur kok malah njaluk siksa niku pripun? Bapak Ibu niki sami persis. Sami persis injih punika ucapanipun tiang-tiang kafir Quraisy rumiyin. Nalikanipun nantang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohipun injih punika kados wonten surat Al-Isra ayatipun 9 dosa ngantos 9 dosa kali. Al-Isra ayat 90 sampai 92. Ini menjelaskan tentang kesombongan, keras kepalanya, keras hatinya orang-orang kafir Quraisy juga. Maka diutuslah nabi yang paling lembut, gitu. Ya. Lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Hei Muhammad, lan nu'mina, lan pakai lan, artinya sama sekali. Ora bakal aku iman karo kowe. Gitu. Hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a, sampai engkau ya Muhammad memancarkan air, ya, dari bumi ini untuk kita. Kan umumnya daerah Arab kan kekeringan, Pak.
Kami tidak akan beriman kepada engkau sampai engkau bisa memancarkan air dari bumi ini, seperti Nabi Ismail alaihi salam. Kisahnya ini. Au takuna laka jannatun min nakhili wa inabin, atau engkau Muhammad memiliki kebun jannatun, kebun kurma, kebun anggur, gitu. Kemudian fatafjuro al-anharo khilalaha tafjiro. Kami akan beriman kepada kamu kalau kamu punya kebun anggur, kebun kurma yang luas. Kowe kira duwe apa-apa ya kok? Ya. Maka orang-orang itu ya hatinya tertutup dengan dunia, sehingga orang yang akan dipercaya kalau punya harta yang banyak. Atau Muhammad, nek kowe duwe kebun sing ngombo, kebun kurma, kebun anggur, terus kamu di kebun itu bisa memancarkan air, mengalirkan di sela-sela kebun itu dengan lancar, ya, kami akan beriman. Yang pertama tadi apa? Kaum Quraisy meminta Nabi untuk mancurke banyu. Nomor kali tuntutanipun nek kowe di kebun sing ombo, kebun kurma, kebun anggur, terus kali ini milih banyu sing lancar, gitu. Sing nomor 3, autus kitis sama agama za'amta alaina kisafan. Yang ketiga, atau engkau jatuhkan dari langit siksa, kama za'amta alaina, seperti yang engkau ancamkan kepada kami, kisafan, gumpalan-gumpalan dari langit kalau kamu itu benar. Itu 3. Yang keempat, au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, atau ta'tiya billah wal malaikati qabilan, atau kalau kamu yang benar, datangkan Allah, engkau mendatangkan Allah dan malaikat-malaikatnya berhadapan dengan kami. Masya Allah, perasa tambah sombong nih Pak. Allah ditantang, malaikat ditantang, mula mboten sah patek gumun. Nek enten tiyang sakpun kok nantang Allah, nantang siksa, gitu Pak. Mun enten contoh nih, ngenten lho. Tiang-tiang sing riyen kalih Rasul mawon Pak, nantang siksa jumene saiki sing nyampeke dai. Jumene sing andani mur ustad. Maka orang-orang seperti itu berani menantang Allah. Kados niki Pak ayatipun. Mang tengeri niku mungkin. Soalnya mungkin enten tiyang bengak-bengok nantang siksa orang gumun, ya. Soalnya saya nek contone niki. Autus kitis sama agama za'amta alina kisafan au ta'tiya billah wal malaikati qabila. Atau kalau kamu memang betul-betul Rasul, silakan datangkan Allah dan malaikatnya kepada kami. Ayo lawan kami. Gitu. Ayo, gitu. Makanya sombong sekali. Ini. Maka juga persis seperti dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-32. Al-Anfal 32, ketika Nabi berdakwah, mereka menolak. Perkataannya hampir sama dengan perkataan Nabi Syu'aib tadi. Apa itu Pak? Qalu, mereka berkata, Id qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Wa'id, dan ingatlah ketika mereka berkata Allahumma ya Allah. Jadi orang-orang musyrik itu Pak juga mengaku iman kepada Allah. Ya Allah, in kana hadza huwal haqqu min indika, kalau memang benar
apa yang dibawa Muhammad ini benar dari sisimu, maka ya Allah fa'amdir alaina hijaratan minas sama, tolong kirimkan, turunkan hujan batu dari langit. Pripun niku, Pak? Nantang niki. Lah kudu kan mboten ngeten. Ya Allah, kalau memang yang dibawa Muhammad ini benar dari sisimu, berilah kami petunjuk ya Allah, kan gitu. Kok malah nantang siksa? Ya, itu sama saja tidak ingin iman. Ya. Soalnya apa? Sing disuwun niku siksa, mboten hidayah. Kalau orang yang muslim itu kan minta hidayah kepada Allah. Ya Allah, jadikan aku pengikut nabimu, kan gitu. Nah, tapi ini tidak. Itu diantara ayat-ayat yang penguat perkataan umatnya Nabi Syuaib ketika menantang siksa. Terus Bapak Ibu para jamaah, apa jawaban Nabi Syuaib? Ayat 188. Qala rabbi a'lamu bima ta'malun. Qala, Syuaib berkata, Rabbi, Rabbku, Tuhanku, sesembahanku, a'lamu lebih tahu, bima ta'malun, terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Niki, Tuhanku Allah, sesembahanku Allah lebih tahu terhadap amalan kalian. Ya. Mila wonten mriki Nabi Syuaib mboten bales kanthi kesombongan, gitu. Yo, titanono kok sik, mboten. Ndak. Dia menyerahkan urusan itu kepada Allah. Bisa jadi orang-orang itu diperpanjang umurnya, memang diujo, dikasih istidrat, kan gitu ya. Maka diserahkan kepada Allah. Rabbi a'lamu bima ta'malun, Tuhanku lebih tahu apa yang kalian kerjakan. Artinya Rabbi a'lamu bi amalikum, Rabbku lebih tahu terhadap perbuatan kalian. Au bila ta'malunahu, atau terhadap apa yang sedang kamu kerjakan. Fayujazikum alaihi bima tastahikuna fid dunya wal akhirah. Maka Tuhanku akan memberikan balasan kepada kalian yang setimpal, kepada kalian di dunia dan di akhirat. Gini ku wau dipun serahkan dumateng Allah. Nek jenengan Bapak Ibu ngandani tiyang enten sing nantang siksa, serahke dumateng Allah kemawon. Endi siksane? Ndak tekakno. Ya titenono kowe. Ampun sangeten. Allah yang lebih tahu. Aku mung ngandani tok kok. Isaku yang mung ngandani, aku ora iso tekakne siksa. Tak serahke urusanku marang Allah. Urusanku marang Allah. Ngeten mawon, gitu. Niki. Niku pangandikanipun Nabi Syuaib dipun serahaken dumateng Allah. Kalau Nabi Soleh kemarin mengatakan diberi tangguh, tamatta'u bidarikum salasata ayam, gitu. Silakan kamu tunggu di rumahmu, silakan bersenang-senang, silakan foya-foya, habiskan nikmat itu sak mblengermu ibaratnya, gitu. Tunggunen 3 dino. Lah kok Nabi Soleh saged ngucap mengatakan Mas, sebab niku wahyu saking ngarsanipun Allah. Sebab Allah merintahkan kan ngendika mengatakan. Tapi kan Nabi Syuaib kan enggak diperintah seperti itu. Beda lagi. Semua ini menunjukkan Rasul itu ya berkata, berbuat atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua nabi memberikan ancaman secara jelas. Enten sing doa tok Nabi Nuh. Qala Nuh rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Berkata Nuh, ya Rabbi, jangan kau biarkan mereka tinggal di rumah
satu orang pun. Innaka in tadharhum yudillu ibadak. Menawi paduka jaraken ya Allah badhe nyesatke hamba-hamba Engkau. Wala yalidu illa fajiran kafara. Lan boten badhe nglairke kejawen anak-anak ingkang apa niku? Fajaran. Wala yalidu illa fajiran kafara. Hanya melahirkan anak yang rusak, kufur. Ini umumnya. Karena umumnya itu kalau orang tuanya nggak beriman, anaknya ikut nggak beriman. Sebab tiang anak niku tumut yang sepuh. Anak itu ikut orang tua, maka itu dihukumi secara umum. Meskipun kalau Allah menghendaki tidak seperti itu. Seperti apa? Nabi Ibrahim alaihi assalam, bapaknya juga kafir, bapaknya penyembah berhala itu, tapi tidak hina. Selanjutnya para jamaah, setelah itu akhirnya mereka fakadzabuhu, umatnya mendustakan Nabi Syuaib. Artinya apa? Fa'asarru wastamaru ala takdzibihi. Mereka terus berlanjut, ya, penentangan mereka terus berlanjut. Penentangan kepada Nabi Syuaib terus berlanjut, tidak berhenti. Sak sampunipun dipun emutaken mboten malah mandek ning malah bablas. Balaju fi utuwi wa nufur. Laju. Mula kalimat laju ini dipakai untuk bahasa Indonesia nggih. Laju gitu. Ayo laju. Terus laju. Memang betul itu, Pak. Laju artinya terus bablas. Balaju fi utuwi wa nufur. Mereka terus bablas dalam kesombongan dan lari dari kebenaran gitu. Bablas gitu. Ternyata banyak bahasa kita itu serapan dari Arab. Wah, ini rahmati Allah, Mas. Rahmat gitu. Ini rahmat ya, untuk rahmat. Itu rezeki, Mas. Bahasa Arab kan iki, itu berkat, barokah. Ya, napa boleh? Ya, Mas, ziarah. Bahasa Arab kan itu. Tapi kenapa orang pada benci sama Arab? Kadrun gitu. Jangan sampai membenci Arab, Pak. Karena kalau membenci Arab bisa meremen membenci kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi saking Arab. Arab itu keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Jangan sampai kita membenci Arab. Ya. Nabi kita dari Arab. Agama kita diturunkan di Arab, dia. Jadi terutama Mekah Madinah nggak boleh kita membencinya sedikit pun, wajib kita cintai. Ya, maka lucu kalau ada orang Islam nggak cinta Mekah Madinah, sama kalah karo non Islam. Ya, mereka cinta kepada asal usulnya, sumbernya. Penyebaran agama itu di sana. Mereka hatinya condong ke sana. Tapi umat Islam mudah dibodohi. Sehingga umat Islam yang tidak punya ilmu ikut-ikutan kadrun. Apalagi dikaitkan dengan politik. Ya toh? Ini. Jangan. Lanjut. Akhirnya dakwah sudah, ditegakkan hujah sudah, dinasihati sudah. Mereka menentang, akhirnya fa'aqadahum adzabu yaumil dhullah. Fa'aqadahum, Allah menyiksa mereka. Allah menghukum mereka, ay fa'asabahum wa ahlakahum adzabu yaumil dhullah. Apa itu? Allah timpakan musibah kepada mereka. Allah binasakan mereka. Ya. Yaitu azab yaumil dhullah, siksa berupa
Napa Pak? Yaumidzulah, hari yang penuh kegelapan. Dino sing peteng Pak. Lah kok peteng? Ya. Yaitu dikirim wahia sahabatun adhallathum, awan yang hitam pekat, ya, yang menaungi mereka. Mendung rupane ireng peteng dedet. Atus nek adiknya Bang, Lur, langite arep amblek. Gitu? Peteng dedet. Coba perhatikan, nek jenengan nyawang awan hitam pekat di langit rata, pasti Anda takut. Iki arken apa ya, Lur? Iki rahmat apa siksa, Lur? Kan gitu. Takut gitu. Ini Pak, ini lebih mengerikan. Loh kenapa? Kalau ini kan belum ada listrik. Kalau kita agak tertutup, cek padang listrik gitu. Tapi kalau pas itu musim itu mati lampu, awan pekat itu menyelimuti di atas kita, mengerikan. Ini. Fa'aqadahum azabu yaumil dzullah, kata Allah. Maka kemudian Allah menyiksa mereka, aswabahum wa ahlakahum, Allah hukum mereka, Allah beri musibah kepada mereka, Allah binasakan mereka dengan siksa, yaitu hari yang penuh kegelapan. Yaitu apa? Sahabatun adhalathum wa wajadu tahtaha bardan, yaitu awan yang hitam pekat yang mereka rasakan. Di bawah awan itu betul-betul rasanya dingin menyengat. Niki Pak, adem Pak, ya. Bardan, sangat dingin. Ini sudah menyiksa mereka. Ba'da harrin syadidin asabahum. Yang sebelumnya apa? Mereka sebelum ditimpa kondisi yang panas yang sangat. Berarti Pak, saderengipun punika kondisi alam wonten mriku panas. Luar biasa. Bar panas dingin, dikirim awan yang gelap terus dingin. Kados napa niku bar panas terus dingin kados napa Pak? Jenengan bar pangan sing panas terus langsung ngombe es. Non, untune pecah, tek gitu, gelas, gitu. Kebalikannya tadi, berarti gue panas, gue es panas, gitu, pecah Pak. Artinya memang ini siksa. Yang pertama, sebelumnya ditimpa dengan kondisi cuaca yang sangat panas. Kemudian setelah itu mereka dinaungi awan yang gelap gulita, yang sangat dingin. Nek ngeten niku rata-rata do mlumpuk mboten Pak? Ayo anu mlebu omah, mlumpuk ta niku. Mboten enten sing wani wedal. Wakene sami mlumpuk ta mriku. Balama ijtama'u ahraqathum binariha. Setelah mereka kumpul Bapak Ibu, masyarakat ibu Nabi Syuaib kalau wau, mereka ditimpa musibah kebakaran, ya, membakar rumah-rumah dan mereka sekalian. Coba bayangkan niki, mboten namung niku tok, warajafat bihimul ardu, bumi juga bergoncang. Berarti pinten niku wau? 3. Wanas bariku berarti 4 Pak. Wanas, sebelumnya hawa panas, terus dingin, terus membakar mereka, terus gempa. 4 niku. Lumpuk dadi siji. Nah niku. Masya Allah, betapa mengerikan. Kama qala ta'ala fi suratil A'raf, seperti yang tercantum dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-91. Surat Al-A'raf ayat yang ke-91. Fa'aqadat humur rajfatu fa asbahu
fi darihim jasimin fa'aqadathum ar-rajfatu. Mereka ditimpa ar-rajfah. Apa itu? Gempa bumi dahsyat, sehingga mereka bergelimpangan jadi mayat di rumah-rumah mereka. Surat Al-A'raf 90. Juga surat Al-Ankabut ayat yang ke-37. Al-Ankabut fakadzabuhu fa'aqadathumur rajfatu faasbahu fi darihim jasimin. Mereka mendustakan Nabi Syuaib, akhirnya mereka ditimpa gempa bumi dahsyat, jadilah mereka mayat yang bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Niki, ini gempa buminya. Sehingga terkumpul bagi mereka siksa, yaitu sebelumnya suhu yang sangat panas, kemudian awan yang mendatangkan hawa dingin, kemudian api yang membakar mereka, kemudian gempa dahsyat yang menenggelamkan mereka. Niki Pak, saking sombongipun tiang-tiang kolong wau, soalnya nantang siksa. Terakhir, inna fi dzalika la ayah. Inna sesungguhnya fi dzalika pada kisah Nabi Syuaib, washabul aikah bersama kaumnya, ashabul aikah, wa inkaruhu alaihim mahum alaihi minasyirki, dan kesyirikan yang dilakukan oleh umatnya Nabi Syuaib. Kisah pada Nabi Syuaib dan kaumnya. Dua, kesyirikan yang dilakukan umatnya menyembah pohon, ya. Berikutnya ada kemaksiatan yang lainnya. Apa Pak? Kalau mau dibahas, wa tatfiful kaili wal wasni, mereka mencuri takaran dan timbang, tidak adil dalam menakar dan menimbang. Dilek ning ngayal. Niki ibu, nek naker ampun nyolong takaran, nek nimbang ojo nyolong timbangan. Itu merupakan amalnya perbuatan dulu umatnya Nabi Syuaib yang mendatangkan bencana. Dalam hadis juga ada, ketika Nabi kita Muhammad SAW memberikan nasihat kepada kaum muhajirin, ya ma'syaral muhajirin, bang muhajirin, khamsun, 5 perkara. Idabtulitum bihina, kalau kamu ditimpa 5 perkara ini, tetapi wa a'udzubillahi an tudrikuhunna, saya berdoa semoga kau tidak menjumpainya. Tapi kalau 1, lam tadharil fahsya'u fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasya fihimut ta'un wa auja'u alladhi lam takun madad fi asrafihim alladhina madau. 1, kalau yang namanya fasya, perbuatan keji, sudah nampak merajalela seperti zina, LGBT, itu Pak, ya, itu keji. Ketika maksiat, perbuatan keji merajalela, dianggap biasa di suatu masyarakat, pasti Allah akan menimpakan wabah taun secara merata, dan penyakit-penyakit yang dulu belum ada sulit disembuhkan. Niki, walatan kuyubatan kusul mikya wal mizana illa ukhidu bisinin wa jaul sultani alaihim. Tidaklah masyarakat mengurangi takaran dan timbangan, pasti mereka akan ditimpa kemarau yang berkepanjangan, paceklik, dan mereka akan dikuasai pemimpin yang zalim. Ya.
Wa ma yamna'u zakata amwalihim, yang ketiga illa muni'ul qatra minas sama. Kalau seandainya mereka menahan zakat mereka, orang yang sudah wajib zakat kok nggak mau zakat, ditahan, eman-eman, Allah akan menahan air hujan dari langit. Walaulal bahaimu lam yumdaru, kalau bukan karena binatang-binatang ternak, mereka nggak akan dikasih air hujan. Nek binatang ternak kan nggak pernah maksiat. Wala yanqudu ahdallahu wa ahda rasulihi illa sallallahu alaihim aduan min ghairihim fa'aqadu ma ba'da ma fi aidihim. Kalau mereka sudah membatalkan perjanjian dengan Allah, kalimat syahadat dibatalkan, ya tak? Maka Allah akan kuasakan mereka musuh-musuh di luar golongan mereka. Mereka akan merampas, mengambil harta kekayaan umat Islam. Nih Pak, karena kalau orang sudah membatalkan perjanjian dengan Allah, hatinya akan berwalak kepada para penjajah. Kan ya? Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Kalau seandainya pemimpin mereka tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan dan tidak memilih hukum yang Allah turunkan, maka Allah akan jadikan di antara mereka itu apa? Ba'sahum bainahum, permusuhan, kekacauan di antara mereka. Pun jam 09.00. Inna fi dzalika la ayah, itu semua adalah sebagai ayat, sebagai tanda bukti pelajaran buat kita. Ayatan, indotan, pelajaran dan nasihat buat kita. Apa itu Bapak Ibu? Kisahnya Nabi Syuaib bersama umatnya, pengingkaran mereka, kesyirikan mereka, pencurian timbangan dan takaran mereka, ya. Kemudian perbuatan kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka di atas muka bumi. Dan kesombongan mereka menantang siksa tadi, itu sebagai pelajaran buat kita. Ojo mbok tiru, ya. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, dan tidaklah mayoritas umat mereka mau beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan Tuhanmu, Rabbmu, sungguh-sungguh Dia zat yang maha mulia, maha perkasa, maha kuasa, dan maha ar-rahim, maha penyayang, ya. Termasuk kemuliaan Allah dan keperkasaan Allah membinasakan ashabul aikah, umatnya Nabi Syuaib, ya, dan mereka tidak bisa melawannya. Termasuk rahmatnya Allah Bapak Ibu, wa rahmatuhu intan sarasu aili Syuaibin wa najahu wa man ma'ahu minal mu'minin. Termasuk rahmatnya Allah, Allah menolong Nabi Syuaib, menyelamatkannya dan orang-orang yang bersamanya dari orang-orang yang beriman. Intinya orang-orang yang menjadi pengikutnya Rasul itu akan diselamatkan oleh Allah, khususnya di akhirat nanti. Orang-orang yang menjadi pengikut Rasul itu, mereka lah orang yang selamat. Sebaliknya, umat yang menentang Rasul itu, dia akan mengalami kerugian di dunia dan di akhirat. Orang yang ragu-ragu akan ajaran Rasul, dialah orang yang rugi yang sesungguhnya, seperti yang tercantum dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin, di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah hanya kulitnya saja. Maksudnya pripun Pak? Ala syakin, penuh keraguan, orang yakin tenanan, gitu. Fa inna sabatu khairun nitma'an nabih, ketika mereka diberi kenikmatan, kesehatan, kekuatan, rezeki lancar, jembar, luas, mereka atine tentrem. Ki agama ki apik iki. Islam ki apik. Semenjak aku masuk Islam ki lho, aku rezekiku lancar. Aku sukses. Tapi ketika diuji, wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Ketika diuji apa Pak? Dikurangi rezekinya, diberi sakit. Islam ki apa? Aku semenjak Islam ki rugi wae.
ora sukses-sukses. Apa Islami agama elek gitu. Ya. Akhirnya apa, Pak? Inqalaba ala wajhi murtad. Naudzubillah min irtada wa kafara. Allah katakan dzalika huwal khusranul mubin. Khasirat dunya wal akhirah. Mereka orang yang rugi dunia, rugi akhirat. Wis lagi diuji niku wau wis rumangsa rugi, akhirate rugi disiksa. Naudzubillah min. Maka orang yang rugi itu ketika kehilangan iman. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu, para jamaah sampun jam 09.00 lango segede blandang segede wite nggih meh jam 8 ngelak punika jane jam ya padha artinya waktune padha ning gandeng jame tulisane 09.00 ketok wengi sae mundur gitu tapi mboten masalah mengkaten pengawasan mendalu punika mugi-mugi nambah ilmu lan iman dumateng kula sami lan mugi-mugi kita kalebet golonganipun tiang-tiang ing atas satipun bimbing dening Allah tumuju dumateng marginipun ingkang leres panlurus lan dados pendherekipun Rasul wonten donya wonten akhirat lan mugi-mugi titik akhir hayat kita dipun tutup kanthi kahanan husnul khotimah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.